maka seorang muslim hendaknya menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu. Tidak semua ilmu agama wajib. Di sana ada ilmu-ilmu yang merupakan fardu kifayah yang tidak wajib bagi setiap muslim, seperti ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, ilmu usul tafsir, ilmu bahasa Arab yang begitu detail, maka tidak wajib bagi setiap muslim. Adapun ilmu yang wajib bagi setiap muslim ada dua model. Pertama, ilmu-ilmu dasar yang membenahi akidahnya agar dia tidak terjerumus dalam kesyirikan, agar dia bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa beribadah dengan baik tentang rukun iman secara mendasar. Itu ilmu wajib baginya. Yang kedua, ilmu yang wajib baginya adalah ilmu terkait dengan pekerjaan yang ingin dia geluti. Kalau seorang ingin berdagang, paling tidak dia belajar tentang ilmu fikih muamalah, tentang dagang, agar dia tahu mana yang halal, mana yang riba. Kalau dia tidak tahu bagaimana dia mau menghindari riba, sementara definisi riba dia pun tidak tahu. Kalau dia menikah, maka hendaknya dia belajar fikih nikah sehingga dia tahu mana kewajiban suami dan mana kewajiban istri. Betapa banyak orang menzalimi istrinya karena dia tidak tahu kewajibannya sebagai seorang suami, dan betapa banyak istri membangkang kepada suaminya, tidak tahu apa kewajiban istri kepada suami. Banyak anak-anak ya diabaikan, tidak diperhatikan karena suami tidak tahu kewajibannya terhadap anak-anak. Banyak orang menjatuhkan cerai kepada istrinya tanpa dia sadari karena tidak pernah belajar fikih cerai. Kalau orang ingin umrah, maka belajar fikih umrah. Orang ingin haji, belajar fikih haji. Jika tidak, tidak wajib baginya. Ini namanya ilmu wajib yang hendaknya dipelajari bagi setiap orang. Bagaimana cara belajar? Bisa dengan menghadiri majelis ilmu, cari pengajian-pengajian. Kita beribadah sebagaimana seorang baca Al-Quran dia merasa beribadah, sebagaimana seorang ketika umrah dia merasa beribadah. Dia berjalan masuk ke masjid, duduk mendengarkan taklim, sungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar fikih, belajar akidah, belajar ibadah, belajar akhlak, belajar adab. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara menuntut ilmu adalah dengan membaca buku. Membaca buku agama, ambil buku tafsir dibaca, ambil buku fikih dibaca. Sisihkan waktu untuk membaca sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang buat kita bahagia, sisihkan waktu. Kita sibuk dengan membaca berita-berita dunia, tiada hentinya, waktu habis terbuang 2 jam, 3 jam, 4 jam. Terkadang bukan manfaat yang kita dapatkan, bahkan hanyalah ya, kemaksiatan yang kita lihat atau kebencian yang kita tanamkan, hanya buang-buang umur tidak pada tempatnya. Oleh karenanya seorang sisihkan waktu untuk membaca buku. Kalau tidak kuat baca buku yang panjang, baca buku yang ringkas-ringkas, tapi pilih buku yang bagus. Di antara cara menuntut ilmu adalah dengan bertanya. Kalau dia sudah baca, dia tidak paham, segera bertanya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang ahli jika kalian tidak mengetahui. Sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, inna min asyratis saah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl, ilmu diangkat dan kebodohan tersebar di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejahilan dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat.